Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala asy-syaikh al-alim al-allamah Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Hasani al-Idrisi fi kitabi al-musamma haula al-ihtifal bi dzikra maulidir rasul. Qala al-asiru bermula dalil yang ke-10. Yu'khazu itu bisa dimengerti min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bisa diambil dalil atau bukti dari sabda beliau Nabi, ucapan Nabi fi fadli yaumil jum'ati, di dalam menerangkan keutamaan hari Jumat, wa addi mazayahu, dan di dalam menghitung-hitung keistimewaan hari Jumat. Jadi Nabi suatu ketika pernah berbicara seputar hari Jumat dan keutamaannya. Di antaranya di situ beliau menyebut wa fihi khuliqa Adam. Dan di dalam di waktu hari Jumat itu Nabi Adam diciptakan. Nah, dari sabda Nabi ini beliau ketika menyebut keutamaan hari Jumat, beliau di situ disebut Adam diciptakan pada hari Jumat. Nah, yang bisa dipahami dari perkataan beliau tasrifuz zamani, memuliakan waktu atau masa, alladzi sabata annahu miladun li ayyi nabiyyin kana minal anbiya'i alaihi wasallam. Jadi dari keterangan Nabi tersebut bisa dipahami bahwa disyariatkan kita memuliakan waktu atau zaman yang telah terbukti bahwa waktu itu atau hari itu menjadi hari kelahiran para nabi. Karena ini istidlalnya itu Nabi kan sedang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Nah, berarti di situ beliau menyebut pada hari Jumatlah Nabi Adam dilahirkan. Ini mengandung arti berarti kita harus memuliakan hari lahir para nabi. Gitu istidlalnya. Wa kaifa bil yaumi alladzi wulida fihi afdalun nabiyina wa asraful mursalina. Nah, kalau semua nabi di hari kelahirannya itu dimuliakan, bagaimana dengan hari yang di situ dilahirkan nabi-nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sebagai Abdulul Anbiya wal Mursalin. Pasti karena kedudukan beliau paling tinggi lebih disyariatkan untuk dimudahkan atau dimuliakan harinya. Gitu ya. Wala yahtassu hadza ta'zimu bizalikal yaumi bi'ainihi. Dan enggak tertentu pengagungan hari kelahiran ini dengan hari itu saja. Artinya pada hari kelahiran pas lahir, misalnya tahun 571 gitu ya. Bal yakunu lahu khususan wa linawihi umuman mahma takarrar kama huwal halu fi yaumil jum'ati. Bahkan khusus untuk hari di tanggal itu dilahirkan, dan juga secara umum ketika berulang-ulang hari itu atau ulang tahun. Karena nggak ada pembatasan dari Nabi pada tanggal hari hanya lahir di tersebut, enggak. Artinya kalau nggak ada larangan maka kita hukumnya boleh memuliakan hari kelahiran, bukan hanya pada tahun 571 misalnya begitu. Maksudnya begitu ya. Kenapa berulang-ulang tuh disyariatkan untuk mengagungkan hari lahir para nabi? Syukran lin nikmati, karena berterima kasih atas nikmat Allah. Karena mereka itu adalah manusia pilihan dan yang berjasa kepada seluruh umat manusia. Sebagai rasa syukur kita menghormati kelahiran dengan cara-cara yang bermacam-macam, tentu saja yang tidak bertentangan dengan syariat gitu.
wa izharan limaziyatin nubuwati, dan menampakkan akan keistimewaan kenabian, wa ihya'an lil hawadisi at-tarikhiyatil khatirati zatil islahi al-muhimmi fi tarikhil insaniyati wa jabhatid dahri wa suhifatil khuludi. Dan juga menghidup-hidupkan kejadian-kejadian sejarah yang penting, yang punya andil di dalam kemajuan ataupun membangun peradaban manusia di sejarah kemanusiaan, gitu ya. Karena kelahiran mereka lah di situ manusia menjadi mulia, minimal beda dengan makhluk yang lain, gitu. Unsur kemuliaannya adalah karena manusia itu menerima ajaran-ajaran dari Sang Pencipta melalui para nabi, sehingga timbul peradaban manusia, gitu. Kama yukhazu ta'zimul makani allazi ulida fihi nabiyyun min amri Jibrila an-nabiyya bi sholati raka'ataini bi baitil lahmi. Ya, itu tadi memuliakan waktu kelahiran para nabi. Itu secara umum termasuk kelahiran nabi kita. Kama yukhazu, sebagaimana bisa diambil kesimpulan apa ta'zimul makani, mengagungkan tempat, allazi ulida fihi nabiyyun, yang dilahirkan di tempat itu seorang nabi, min amri Jibril alaihi salam an-nabiyya, sebab perintah Jibril kepada nabi. Jibril perintah apa kepada nabi? Bi sholati raka'ataini bi baitil lahmin, untuk sholat 2 rakaat di Baitul Lahm, atau sekarang Bethlehem di Yerusalem, yang sekarang dikuasai oleh Israel ya. Jadi Nabi ketika Isra Mi'raj diperintah untuk sholat 2 rakaat di tempat di mana di situ dilahirkan Nabi Isa. Ini juga berarti mengandung arti memuliakan tempat, selain daripada memuliakan waktu kelahiran, menandakan ini adalah disyariatkan gitu sebagai rasa syukur atau napak tilas, gitu ya. Summa qala, kemudian berkata Jibril lahu kepada Nabi, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau sholat? Ini kita lagi sholat di mana nih Muhammad? Qala la, Nabi menjawab, aku enggak tahu. Sholaita baital lahmin haitsu ulida Isa, engkau sudah sholat di Bethlehem ya, di mana Nabi Isa dilahirkan. Ini tempat dilahirkannya Nabi Isa. Makanya diperintahkan Allah untuk sholat di situ sebagai rasa syukur. Ya, karena para nabi itu sama-sama membawa misi ketuhanan, gitu, dan saling menguatkan, saling tabsyir. Ya, Nabi Musa mengabarkan akan datang Nabi Isa. Begitu juga Nabi Isa di dalam Injilnya mendatangkan kabar tentang Nabi terakhir, gitu. Itu kalau keaslian Taurat dan Injil masih terjaga, pasti menyebutkan Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad, karena mereka saling terkait, punya misi yang sama, yaitu apa? Tauhid, mengesahkan Allah. Makanya kalau ada sudah salah satu bukti penyimpangan ketika Taurat ataupun Injil itu diaku-aku mengajarkan kesyirikan, mensekutukan Allah, baik kepada malaikat atau kepada jin atau kepada para nabinya sendiri, maka itu pasti sudah terjadi perubahan. Karena apa? Karena misi kenabian itu adalah sama, yaitu tauhid. Ya, itu yang disebut dengan kalimatun sawa. Jadi para nabi itu sama misinya. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Allah yattakhidha ba'dukum ba'dun arbaba min dunillah. Begitu, sama semua. Misinya misi tauhid. Kama jaa, sebagaimana keterangan jaa yang telah datang, zalika keterangan fi hadis Saddad bin Aus al-Lazir wa al-Bazzar wa Abu Ya'la wa Tabarani.
Qala al-Hafiz al-Haythami fi Majma'iz Zawaid wa rijaluhu rijalus sahih. Rawi-rawinya ada di atas adalah rawi-rawi yang sahih. Artinya kalau rawinya bisa dipercaya, apalanya bagus, berarti riwayat itu bisa diterima gitu. Waqad naqala hazi riwayata al-Hafiz Ibnu Hajar bil Fath. Dan riwayat ini juga telah dinukil oleh Hafiz Ibnu Hajar, berarti bisa diambil sebagai hujah gitu. Itu dalil yang ke-10 bahwa memuliakan hari kelahiran para nabi. Dan dalam riwayat di atas adalah hari Jumat Nabi Adam diciptakan, lalu Nabi mensyariatkan untuk memuliakan hari kelahirannya. Begitu juga hari-hari yang lain. Begitu juga ada riwayat tadi Nabi disuruh sholat malaikat Jibril di tempat dilahirkannya Nabi Isa, yaitu Baitul Lahmin atau Bethlehem sekarang. Ini menunjukkan bahwa sebagai rasa syukur terhadap para pendahulu, di situ beliau disuruh memuliakan baik waktu kelahiran maupun tempatnya, tempat dilahirkannya para nabi. Itu dalil yang ke-10. Al-Hadiyah Asyara, adapun dalil yang ke-11 itu annal maulida, sesungguhnya hari kelahiran itu amrun atau merayakan kelahiran itu amrun perkara istasanahu al ulama'u wal muslimuna fi jami'il bilad. Merayakan maulid itu adalah perkara yang dianggap bagus oleh para ulama dan umat-umat Islam di semua negeri. Wajara bihil amalu fi kulli suqin, dan telah berlaku merayakannya di setiap daerah. Fahuwa matlubun syar'an, maka perayaan maulid yang telah dianggap bagus oleh ulama-ulama terdahulu ini juga dituntut secara agama. Apa dalilnya engkau memberi kesimpulan begitu? Lil qaidati al-makhuzati min hadis Ibnu Mas'ud al-mauquf. Karena ada pakem yang dipahami dari hadis Ibnu Mas'ud, hadis mauquf, yaitu hadis yang tidak disandarkan kepada Nabi baik ucapan maupun perbuatan, tapi perkataan sahabat. Perkataan sahabat itu bisa dibuat hujah, karena enggak mungkin ya para sahabat itu bohong. Ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitu. Sahabat-sahabat itu bagaikan bintang. Dengan apa aja itu, bintang yang mana aja itu bisa menjadi penunjuk jalan bagi kalian, karena mereka adalah murid-murid beliau Rasulullah. Gitu ya. Apa perkataan Ibnu Mas'ud yang disebut dengan hadis mauquf? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Bermula perkara yang telah berpendapat akan perkara tadi oleh umat Islam dianggap sebagai sesuatu yang bagus, maka di sisi Allah juga dianggap bagus. Wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa indallahi qabih. Akhrajahu Ahmad. Dan apa-apa yang telah dilihat oleh umat Islam itu sebagai perkara yang buruk, maka di sisi Allah juga berarti itu perkara buruk. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Gitu. Nah, ini kalau kita menelik kitab kaidah fikih, ini adalah dalil daripada hukum adat. Gitu ya. Hukum adat atau kebiasaan itu bisa dibuat suatu patokan hukum fikih ya, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syariat yang lain. Gitu. Dilestarikan silakan kebiasaan yang udah berlaku, selama enggak bertabrakan dengan dalil-dalil syariat. Ini dalilnya mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Begitu juga ajaran syariat sebelum beliau. Selama Nabi enggak bilang itu udah enggak berlaku, sudah dinusakh dan enggak bertentangan dengan firman Allah, misalnya Al-Qur'an, itu masih berlaku gitu ya. As-saniyah asyara, bermula dalil yang ke-12 itu annal maulida istamala ala istima'in wa zikrin wa sadaqatin wa banhin wa ta'zimin lil janabin nabawi. Bahwa perayaan maulid itu tercakup atas
perkumpulan orang-orang dan berzikir dan bersedekah dan memuji Nabi dan mengagungkan sisi kenabian. Bahwa sunnatun, maka itu semua adalah sunnah. Wazihi, adapun perkara ini yang disebutkan tadi, yaitu berkumpul, berzikir, bersedekah, memuji Nabi yang kita lakukan di dalam perayaan Maulid, itu umurun matlubatun syar'an wa mamduhatun, perkara-perkara yang dianjurkan oleh agama dan terpuji. Wajaat al-asarus sahihatu biha wa bil hasi alaiha, dan telah datang riwayat-riwayat yang sahih dengan melakukan perkara tadi dan dorongan untuk melakukannya. Gitu. Ini udah kita jelaskan pada dalil sebelumnya. Jadi poin-poinnya apa yang kita kerjakan, itulah yang kita tilik, yang kita lihat, yang menjadi sumber penilaian. Kalau ada unsur maksiat di situ ya bisa berarti dosa, bisa. Gitu. Asalisa asyara, adapun dalil yang ke-13 itu anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qala berfirman. Apa isi firman Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika. Wa kullan ini bisa maf'ul bih, bisa taukid ya. Wa kullan naba atau wa kullal kisah, dan tiap-tiap cerita ya. Nakusu, kami telah menceritakan alaika kepada engkau, min ambai rusuli, berupa cerita-cerita para utusan sebelummu, ma akan perkara musabid yang bisa kami tentramkan dengan cerita tadi, fuadaka akan hatimu. Jadi makanya Al-Quran itu selain daripada berisi hukum tentang tauhid kepada Allah, berita tentang kenabian, juga banyak bercerita tentang kisasul anbiya, cerita-cerita para nabi dikisahkan oleh beliau. Tujuannya apa? Manusabbitu bihi fuadak, untuk membuat nabi tentram bahwa beliau enggak sendirian sebagai pewaris nabi yang terakhir ya. Nabi akhir zaman. Beliau itu kan perlu cerita-cerita contoh bagaimana pendahulu beliau di dalam menjalankan misi gitu. Ada yang ditolak oleh para pengikutnya sehingga beliau enggak merasa asing. Sebelum beliau memang sering kejadian gitu ditolak. Bagaimana keberhasilan mereka dalam berdakwah. Ini tujuannya adalah tasbitul fuad ya, menghibur Nabi dan mententramkan hati Nabi dengan diceritakannya kisah-kisah Nabi yang mendahului beliau. Yazaru minhu, nampak pengertiannya dari firman Allah tadi apa? Anal hikmata, sesungguhnya hikmah ya, fi qassi amba'i rusuli, di dalam menceritakan cerita-cerita para rasul, anna hikmata tasbitu fuadihi asyarifi bizalika, yaitu menentramkan hati Nabi yang mulia dengan cerita itu ya. Tujuannya begitu, kenapa diceritakan. Makanya di Al-Quran, di Al-Fatihah itu yang menjadi perwakilan dari isi Al-Quran, yang dikatakan isi Al-Quran ada di Al-Fatihah, itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu adalah cerita tentang umat-umat terdahulu, disuruh untuk meniru jalan-jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, termasuk para nabi gitu. Tujuannya untuk supaya nabi tentrem gitu ya. Wala syakka annana al-yauma, dan enggak ada keraguan bahwa kita di zaman ini nahtaju itu sangat butuh ila tasbiti afidatina, untuk menentramkan hati-hati kita bi anba'ihi, dengan cerita-cerita Nabi ketika perayaan Maulid, wa akhbari, dan cerita-cerita kisah Nabi, asyadda, lebih dahsyat min ihtiyajihi wa sallam, daripada butuhnya Nabi terhadap cerita-cerita para pendahulunya.
Kita sekarang lebih butuh lagi, ya, untuk mendengarkan tentang kisah supaya lebih mantap. Nabi aja butuh cerita-cerita terdahulu sebagai pengarang-arang, sebagai penghibur di dalam dakwah beliau. Oh, beliau enggak sendirian. Apalagi zaman sekarang ini. Jadi idola-idola dibikin, ada idola penyanyi, bintang film. Ya, ini kalau perayaan kayak gini ini enggak ada, nanti ya lama-lama terkikis. Ya, kehilangan sosok panutan. Ya. Kejadian yang setahun sekali ini yaitu perayaan Maulid ini adalah momen untuk merefresh kembali siapa sih semestinya yang kita jadikan idola atau uswatun hasanah. Ini diantaranya bisa kita jaga, ya, jaga dengan perayaan Maulid yang di situ didengarkan kisah-kisah Maulid Nabi gitu. Dalil yang ke-13. Arabi'ah asyara berupa dalil yang ke-14 itu laisa kullu ma lam yaf'alhu salaf. Tidaklah tiap-tiap perkara yang enggak pernah dilakukan oleh as-salaf. Salaf itu orang-orang kuno, mana arti dasarnya. Tapi yang dimaksud adalah khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Jadi kurun 300 pertama, ya. Itu adalah kurun yang dipuji oleh beliau, termasuk kurun yang terbaik. Khairul kurun korni, kurun di mana Nabi berada 100 tahun pertama. Malazina yalunahum, kemudian sahabat. Malazina yalunahum, kemudian ya, tabi'in. Tahun kedua sudah termasuk tabi'in juga sudah masuk. Kemudian yang ketiga tabi'in. Itu adalah kurun yang dipuji oleh Rasulullah. Itulah generasi salaf yang setiap ulama-ulama atau generasi akhir mengaku menisbatkan diri mereka kepada salaf. Gitu. Nah, kita yang merayakan Maulid juga mengaku ilmu kita dinisbatkan kepada salafus saleh, karena itu kurun yang dipuji oleh beliau Rasul. Begitu juga yang anti Maulid ngaku salafi, ya, semuanya ngaku, cuman kepalanya berbeda, kan begitu. Ya, yang salah adalah yang paling merasa mengikuti salafus saleh, itu yang pasti keliru. Begitu, ya. Jadi tidak semua walam yakun fis sadril awwali fa huwa bid'atun munkaratun sayyi'atun yahrumu fi'luha wa yajibul inkaru 'alaiha. Dan tidak semua perkara yang tidak terjadi di kurun awal maka dikatakan bid'ah yang munkarah, yang mesti dijauhi, ya, yang haram untuk dilakukan. Enggak semuanya begitu dan wajib untuk diingkari. Itu kepahaman kita yang merayakan Maulid, sama-sama mengaku pengikut salaf. Bal yajibu ayyurabah, ini hujah kita begitu. Bahkan wajib untuk dibandingkan apa ma'uhdisa ala adillati syar'i. Bal yajibu ayyurabah, bahkan wajib untuk dibandingkan, dikomparasikan. Apa perkara uhdisa yang dibuat-buat, artinya yang enggak ada pada zaman salafus saleh. Kita lihat, jangan langsung dicegah lalu dikatakan haram. Kita bandingkan dulu, kita hubung-hubungkan. Dibandingin atas apa? Ala adillati syar'i, kepada dalil-dalil agama. Begitu. Jadi kita melakukan satu perkara, ya, yang belum ada pada zaman dulu. Zaman kan berubah. Ya, zaman berubah, maka kita jangan melihat bentuk teknis perbuatan itu. Pokoknya di situ ada unsur kebaikan, ya, itu berarti mengandung kebaikan, begitu. Kan ada dalil-dalil umum mana yang haram, misalnya menyakiti orang, bentuk apapun yang menyakiti orang itu haram, entah pakai tulisan, entah pakai fisik, kan begitu. Itu namanya disesuaikan atau dihubungkan dengan dalil agama. Jadi
Mau diakui atau tidak, orang yang pemikirannya kaku itu sama saja kita disuruh kembali kepada zaman Nabi hidupnya dalam keadaan apa aja. Kan sama aja bilang begitu. Karena mereka mengatakan yang nggak ada pada zaman awal nggak boleh dilakukan. Ya zaman udah berubah, kebiasaan berubah. Jadi sebagai bukti bahwa pemikiran itu adalah sempit begitu. Pamastamala ala maslahatin fahuwa wajib, maka perkara baru yang mencakup atas suatu maslahah maka bisa dikatakan wajib. Au ala muharramin, atau perkara baru yang mencakup perkara yang diharamkan bahwa muharram. Misalnya nyakitin orang, zaman dulu misalnya belum ada Facebook gitu ya, belum ada WA, belum ada tulis-tulisan begitu misalnya. Terus ada unsur menyakiti orang lain, ya haram. Walaupun bentuk WA atau Facebook itu enggak ada pada zaman Nabi, begitu kepahaman kita maksudnya. Awala makruhin, atau perkara baru mengandung arti kemakruhan, ya bahwa makruh, hukumnya makruh juga. Awala mubahin, atau perkara baru menunjukkan arti mubah, bahwa mubahun, maka hukumnya mubah. Awala mandubin, bahwa mandubun, atau perkara baru itu mengandung arti perkara yang disunatkan, maka hukumnya juga sunnah. Walhasil kepahaman kita adalah melihat substansi, tidak melihat model atau tidak melihat teknis perbuatan. Apa saja perbuatan yang penting, misalnya mengandung maslahat, apa aja mengandung maslahat ya bisa menjadi wajib. Mengandung arti dia kelakuannya walaupun nggak pernah dilakukan pada zaman dulu, belum ada, terus ada unsur menyakiti orang lainnya, haram. Gitu kepahaman kita begitu. Dan ini sesuai dengan kepahaman yang dipahami oleh Imam Syafi'i, yang notabene adalah beliau hidup pada tahun 150 Hijriah sampai 200. Nah, Imam Syafi'i termasuk salafus saleh, kan begitu. Termasuk khairul qurun qurni, summal ladzina yalunhum, summal ladzina yalunhum. Ini ada dalil yang ke-14. Walil wasa'i hulmul maqasid wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim